Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sukmawati, NIM 18060329, kelas B3 PGSD non-reguler 2018. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas KKN yang berfokus pada kegiatan pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 yang target sasarannya yaitu 3 keluarga. KKN, kuliah kerja nyata, tentunya tidak asing lagi bagi mahasiswa, khususnya di semester 6. KKN adalah bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dalam kegiatan KKN, tentunya banyak pengalaman, misalnya seperti lingkungan baru, teman baru, dan bisa beradaptasi dengan masyarakat. Kuliah kerja nyata, nyatanya sendiri semenjak pandemi COVID-19 mengubah segalanya, memberi jarak antara satu sama lain. Namun saya bersyukur masih bisa merasakan kegiatan kuliah kerja nyata walaupun di desa sendiri. Saya Ajeng Sukmawati, mahasiswa program pendidikan guru sekolah dasar Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Cimahi. Inilah hasil dari observasi dan wawancara saya selama siklus 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Ajeng Sukmawati. Saya dari IKIP Siliwangi ditugaskan untuk mewawancarai 3 keluarga. Nah, di sini saya menargetkan Ibu sebagai target saya ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Iis Suhaiti, orang tua dari Adalia Isna Samahira yang bersekolah di SDN Pabuaran kelas 6. Baik Ibu, sebelumnya saya izin untuk mewawancarai Ibu ya Bu ya. Ya, silahkan. Nah, Ibu, menurut Ibu bagaimana sih sistem pembelajaran yang diberikan di sekolah anak Ibu? Apakah luring atau daring? Daring. Lantas bagaimana sistem pembelajaran tersebut dilakukan? Sistem pembelajaran tersebut dilakukan melalui WA. Nah, selanjutnya bagaimana pendampingan Ibu selama pembelajaran anak berlangsung? Kadang memusingkan karena susahnya anak untuk mengerti mengenai pelajaran tersebut, dan untuk pihak orang tua saya pribadi susah untuk memberikan satu pembahasan dan susah untuk menerangkan sesuatu yang ada di pelajaran tersebut. Nah, menurut Ibu, apakah ada perbedaan antara pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dan ketika belajar di sekolah sebelum adanya pandemi ini? Ada banyak sekali perbedaannya. Kalau misalkan di sekolah, anak itu bisa interaksi dengan teman-temannya dan tidak mengalami kejenuhan, dan juga ada sedikitnya yang nempel apa yang dibahas di sekolah. Kalau misalkan di rumah, anak-anak susah untuk belajar, susah untuk mengerti. Nah, kemudian apakah ada perubahan terhadap anak Ibu? Ada perubahannya. Kalau sekolah di rumah
banyak malasnya ketimbang rajinnya. Lantas kendala apa sih Bu yang Ibu hadapi selama pembelajaran berlangsung? Kendalanya yaitu sulitnya anak untuk mengerti apa yang mengenai pelajaran yang diberikan oleh gurunya, terutama dari bidang studi matematika, terus mengambil satu kesimpulan dari cerita, dan kalau misalkan disuruh merangkum itu kurang mengerti. Nah, lalu Bu sebagai orang tua nih ya, seperti apa harapan Ibu ke depannya khususnya untuk anak Ibu? Harapannya mudah-mudahan sekolah bisa tatap muka lagi, dan untuk anak saya pribadi mudah-mudahan sekolahnya lebih rajin, lebih semangat. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya Bu kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran, yaitu kurangnya pemahaman materi terhadap matematika ya, terutama matematika. Nah, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui Ibu ya atau apa, ini mas sekedar sharing aja. Saya cuma ingin ngasih solusi aja ya Bu. Cuman kan sekarang lagi masa pandemi gini kan Bu, susah ya Bu untuk menerapkan pembelajarannya. Saya sarankan saja untuk menonton saja melalui via YouTube ataupun searching dari Google ya Bu. Karena menurut saya kalau dari YouTube kan di sana pembelajarannya sudah lengkap ya Bu. Di sana ada contoh-contoh soal beserta pemahamannya dan langkah-langkah pengerjaannya sudah ada ya Bu, sudah tertera. Nah, saya sarankan saja untuk menonton saja dari YouTube ya Bu ya. Nah, dan untuk selanjutnya, karena sekarang PPKM diperpanjang dan entah sampai kapan corona ini berakhir ya Bu ya. Tetap jaga prokes ini kesehatannya aja ya, dan jangan lupa tetap terapkan yang 3M itu ya Bu ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan berjaga jarak ya Bu. Karena kita walaupun kita di kampung tapi gak tahu kan ya Bu ya kalau virus mah menyebar kemana-mana. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih Sama-sama. telah mau menjadi narasumber saya ya Bu ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Ajeng Sukmawati. Saya dari kampus IKIP Siliwangi Bandung. Di sini saya ditugaskan untuk menjalankan KKN, yaitu kuliah kerja nyata, untuk menjalankan siklus pertama yang sasarannya itu 3 anggota keluarga, dan Ibu sudah menjadi sasaran saya menjadi anggota keluarga yang kedua ya Bu ya. Sebelumnya bolehkah saya tahu dengan Ibu siapa dan beserta nama anak Ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Rani Parwati. Saya orang tua dari murid Hani Siti Asifa yang bersekolah di SD Mandalawangi. Umur anak saya 9 tahun. Baik Ibu, kalau begitu lanjut saja ke wawancara ya Bu ya. Nah Ibu, menurut Ibu bagaimana sih sistem pembelajaran yang diberikan oleh sekolah anak Ibu? Apakah daring atau luring? Daring ada, luring juga ada. Dan selanjutnya, bagaimana sistem pembelajaran tersebut dilakukan? Jadi setiap 1 minggu sekali pihak guru memberikan fotokopi tugas untuk anak. Lalu setiap hari diarahkan untuk membaca, lalu mengirimkan video setiap hari. Selanjutnya Bu, bagaimana pendampingan Ibu selama pembelajaran anak berlangsung? Ya, menyempatkan waktu meskipun lagi sibuk, selalu menyempatkan waktu sedikit-sedikit. Dan menurut Ibu, apakah ada perbedaan antara pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dan ketika belajar di sekolah sebelum adanya pandemi ini? Perbedaan pasti banyak, dikarenakan kan anak sekarang jadi sering bermain, jadi jarang ada di rumah. Kalau disuruh belajar jadi agak susah.
Selanjutnya Bu, kendala apa saja yang Ibu hadapi selama pembelajaran berlangsung? Kendalanya sih nggak banyak, cuma dari handphone aja. Jadi kapasitas RAM handphonenya jadi kurang memadai. Jika mengirimkan tugas selalu memori penuh. Terkadang terkirim, terkadang enggak video. Nah, yang terakhir ya Bu ya, sebagai orang tua, seperti apa harapan Ibu ke depannya khususnya anak Ibu? Harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu dan anak kembali ke lingkungan sekolah seperti biasa. Baik ya Bu ya, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu yang sudah saya berikan. Nah sebelumnya Bu, ini mah saya bukan menggurui Ibu ya Bu ya, ataupun apa. Cuman saya di sini kita sharing aja ya Bu ya. Tadi yang Ibu sebutkan ada satu kendala ya Bu, kalau dalam pembelajaran dari Handphone. kendala dari handphone dengan kapasitas RAM-nya yang rendah ya Bu ya. Nah, kita sharing aja ya Bu. Kalau menurut saya mah, kalau Ibu ada kendala seperti itu, sebaiknya kalau misalkan ada anggota keluarga yang lainnya seperti yang di rumah, bisa ikut ya Bu ya, ikut mengirimkan tugas berupa videonya misalkan ke kakak Ibu ataupun ke adik Ibu ataupun saudara yang lainnya. Selanjutnya ya Bu ya, meskipun kita sedang dalam keadaan pandemi ini ya Bu ya, kan belum berakhir, sebaiknya kita tetap menerapkan dan menjalankan prokes dari pemerintah ya Bu, seperti menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya Bu ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah berpartisipasi dan sudah mau untuk diwawancarai ya Bu ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, perkenalkan, nama saya Ajeng Sukmawati. Saya sebagai mahasiswa dari IKIP Siliwangi Bandung ya Bu ya. Di sini saya mau mewawancarai Ibu perihal pendampingan anak selama pembelajaran semasa pandemi ini ya Bu ya. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu sebelumnya. Nama saya Juliana, saya ibu dari Clarissa kelas 6 SD. Oh iya. Dari sekolah mana ya Bu? Dari sekolah SD Mandalawang. Oh iya gitu. Saya langsung wawancara aja ya Bu. Iya. Nah Ibu, menurut Ibu bagaimana sih sistem pembelajaran yang diberikan oleh sekolah anak Ibu? Apakah luring atau daring? Sistem belajar di sekolah saya adalah secara daring. Jadi setiap pagi ibu gurunya ngasih tugas via WA. Nanti kumpulin tugasnya seminggu sekali sama orang tua. Jadi anaknya nggak boleh ikut ke sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana pendampingan Ibu selama pembelajaran anak berlangsung? Ya mungkin secara garis besarnya aja ya. Jadi kalau misalkan anak belajar ya bagi-bagi waktu sama kerjaan rumah. Terus kalau misalkan anak nggak mengerti baru kita bantu. Kalau anak masih bisa sendiri ya dikerjain sendiri aja. Oh iya. Selanjutnya menurut Ibu, apakah ada perbedaan antara pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini dan ketika belajar di sekolah sebelum masa pandemi ini? Oh jelas ada perbedaannya, sangat jauh. Jadi anak-anak itu lebih sering main HP di rumah, jadi belajar nggak bisa fokus, kebanyakan main game. Terus kalau misalkan belajar di rumah kan nggak bisa jelasin sama ibu guru, jadi si anak itu cari sendiri gitu, misalkan melalui Google, melalui YouTube. Jadi nggak ada pembelajaran, nggak ada bimbing dari guru lah gitu. Kalau misalkan sama orang tua kan hanya sebatas mengawasi aja, nggak bisa memberi penjelasan gitu. Nah, kemudian apakah ada perubahan terhadap anak Ibu? Ada, anak saya jadi semakin pintar main game. Bukannya makin rajin belajar. Jadi kalau misalkan tugasnya tuh telat ngasih soal, ibu gurunya tuh udah aja nggak bisa belajar dengan fokus. Nah, kendala apa saja sih Bu yang Ibu hadapi selama pembelajaran berlangsung? Hambatan selama belajar di rumah itu karena saya bekerja, jadi saya nggak bisa membimbing anak secara langsung. Terus si anak itu sering belajar sendiri tanpa ada bimbingan orang tua. Iya.
Baik Ibu, nih di sini saya mau menjelaskan ya, mau ngasih solusi terhadap Ibu tentang permasalahan yang Ibu alami. Kan tadi yang disebutkan susah membagi waktu kan ya Bu ya, karena bekerja. Saya sarankan sebaiknya anak Ibu ya Bu untuk bekerja kelompok sesuai anggota kelompok yang telah Ibu gurunya yang telah diberikan ya Bu. Kan kalau secara berkelompok itu berarti harus ada yang pendampingnya. Nah, sebagai orang tua nih Bu ya, seperti apa harapan Ibu ke depannya khususnya untuk anak Ibu? Ya mungkin harapannya semoga pandemi segera berakhir supaya anak-anak bisa sekolah kembali melalui yang secara tatap muka, nggak secara daring lagi. Terus semoga anak-anak yang belajar di rumah bisa lebih rajin lagi dengan lebih fokus ke main game.